Penjajahan Belanda merupakan salah satu sejarah yang membekas bagi bangsa Indonesia. Masa penjajahan Belanda yang cukup lama tentunya sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia hingga saat ini, seperti dalam hukum dan yang lainnya. Penentuan batas wilayah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi internasional saat itu. Namun perlu diketahui, ada satu wilayah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Wilayah tersebut yaitu Kepulauan Buton. Buton sendiri dahulunya adalah sebuah kerajaan yang kemudian berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Buton terletak di pulau yang sangat strategis dengan jalur pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau penghasil rempah di kawasan timur Nusantara, tepatnya terletak di Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini. Pada masa lampau, wilayah Kesultanan Buton mencakup seluruh Pulau Buton, termasuk yang sekarang menjadi Kabupaten Buton, Wakatobi, dan Kota Bau-Bau. Kesultanan ini tetap dikenang dengan kepala tegak karena sejak dulu disegani bahkan tidak pernah tersentuh oleh penjajahan Belanda. Eksistensi Kesultanan Buton tercatat dalam naskah kuno negara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Negeri Buton disebut sebagai Butuni dalam naskah tersebut dan rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Nama Butuni kemudian diubah oleh orang Bugis menjadi Butung dan oleh Belanda disebut Buton. Berdasarkan sejarahnya, Kesultanan Buton awalnya adalah kerajaan yang berdiri sejak kedatangan orang-orang Melayu ke wilayah Buton pada abad ke-13. 4 tokoh Melayu yang datang secara berbeda ialah si Panjonga, si Jawangkati, si Mulai, dan si Tamanajo yang membawa pengikutnya masing-masing. Si Panjonga adalah pemimpin kelompok pertama yang mendarat di Sula sekitar Kota Bau-Bau sekarang. Si Jawangkati adalah pemimpin kelompok yang mendarat di Wawangsaka sekitar wilayah Kabupaten Buton bagian timur saat ini. Kelompok yang dipimpin oleh si Mulai mendarat di Kamaru bagian selatan. Kemudian kelompok yang dipimpin oleh si Tamanajo mendarat di Kapontori sekitar wilayah Kabupaten Bombona yang dahulunya adalah wilayah Kerajaan Buton. Setelah masing-masing mendirikan pemukiman di wilayah pendaratannya, mereka kemudian berkumpul di wilayah yang dipimpin oleh si Panjonga. Mereka sepakat membangun perkampungan bersama yang dinamakan Walio yang dipimpin dengan sistem pemerintahan tradisional dan dibentuk 4 limbo atau wilayah kecil yaitu Gundu-Gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona. Keempat orang bonto tersebut di samping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam pengangkatan dan penetapan seorang raja. Sebenarnya di wilayah ini telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-Tobe, Kamaru, Wabula, Todanga, dan Batauga. Namun atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru bernama Kerajaan Buton. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Buton secara resmi berubah menjadi sebuah kesultanan atau kerajaan Islam pada masa pemerintahan Timbang-Timbang atau Lakila Ponto, Raja Buton ke-6 setelah ia diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Sarif Sulaiman Al-Fatani yang datang dari Johor. Berkat peran Syekh Maulana Syahid Abdul Wahid, akhirnya pilihan raja tidak lagi didasarkan pada putra mahkota karena kerajaan Buton ini telah berubah menjadi kesultanan yang mana sultan dipilih oleh orang pilihan Insan Kamil sebagai Khalifatul Khamis. Setelah berubah menjadi kesultanan, Buton semakin berkembang dan mencapai masa kejayaan. Struktur kekuasaan di kesultanan didukung oleh 2 golongan bangsawan, yaitu Kaumu dan Walaka. Golongan Walaka bertanggung jawab atas adat dan pengawasan pemerintahan yang dijalankan oleh sultan. Sultan dipilih dan diangkat oleh golongan Walaka, tetapi harus berasal dari golongan Kaumu. Untuk mempermudah pemerintahan, Buton menjalankan sistem desentralisasi dengan membentuk 72 wilayah kecil yang disebut kadie. Beberapa jabatan yang ada di struktur pemerintahan Buton adalah Bontana atau Menteri, Menteri Besar, Bonto, Kepala Siolimbona, dan Sekretaris Sultan.
Agama Islam memiliki peran yang kuat dalam kesultanan ini, terutama unsur-unsur sufistik. Undang-undang Kerajaan Buton disebut sebagai Murtabat 7 yang merupakan istilah populer dalam tasawuf. Undang-undang ini mengatur tugas, fungsi, dan kedudukan perangkat kesultanan. Di masa itu juga, Buton memiliki relasi yang baik dengan Luwu, Konawe, Muna, dan Majapahit. Kesultanan Buton juga memiliki mata uang sendiri yang disebut Kampua yang digunakan sebagai alat tukar dalam aktivitas ekonomi. Uang Kampua tersebut dari kapas dipintal menjadi benang dan ditenun menjadi kain secara tradisional. Kesultanan Buton juga mempunyai sistem pertahanan berlapis, yaitu 4 berata, yaitu Wuna, Tiworo, Kalisusu, dan Kaledupa, 4 Matana Suromba, yaitu Wabula, 8 Dewa, Watu Motobe, dan Mawangsa, serta 4 orang bisa Patamiana atau pertahanan kebatinan. Pada tahun 1634, pada masa pemerintahan Sultan Labuke, Kesultanan Buton membangun benteng pertahanan sebanyak 2.740 meter yang hingga kini menjadi benteng terluas di dunia. Benteng ini dirancang untuk melindungi wilayah seluas 400.100 meter persegi dan dilengkapi dengan 16 base station atau menara pengintai dan 12 pintu gerbang. Meskipun Portugis dan Belanda telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-16 dan menjajah wilayah lain di Nusantara, namun kedua bangsa penjajah tersebut tidak pernah berani menjajah Kesultanan Buton. Bahkan rakyatnya tidak pernah mengalami kerja paksa. Belanda dan Portugis menjadikan Kesultanan Buton sebagai tempat singgah karena posisinya yang strategis. Mereka menjalin hubungan baik dengan kesultanan ini untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan baik tersebut berakhir pada tahun 1637 ketika Lakarambau naik tahta. Lakarambau atau yang lebih dikenal dengan gelarnya Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi adalah Sultan Buton ke-20 hingga ke-23. Ia merupakan satu-satunya Sultan Buton yang menjabat sebagai pemimpin Kesultanan Buton lebih dari 1 kali. Sebagai Sultan Buton, ia memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dan tidak mewarisi tradisi pendahulunya yang memilih bekerja sama dengan Belanda. Menurut Lakarambau, hubungan dengan Belanda yang telah dirintis oleh pendahulunya sejak 1613 yang diikat dalam surat perjanjian secara tidak langsung merendahkan martabat dan kedaulatan Kesultanan Buton. Pada masa kepemimpinan Lakarambau, poin-poin dalam perjanjian yang telah disepakati sultan-sultan sebelumnya dilanggar, sehingga memicu berubahnya hubungan Kesultanan Buton dan Belanda. Di bawah kepemimpinan Sultan Himayatuddin, Kesultanan Buton mengalami beberapa perubahan sikap politis yang dramatis terhadap Belanda. Pada masa kepemimpinan sultan-sultan sebelumnya, mereka lebih berupaya untuk menjaga hubungan baik antara Kesultanan Buton dan Belanda. Namun berbanding terbalik dengan Sultan Himayatuddin, ia melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan para sultan sebelumnya sehingga berpotensi besar memicu perang. Sultan Himayatuddin menegaskan sikapnya kepada para bangsawan Buton bahwa perjanjian-perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan Belanda tidak berlaku lagi. Kondisi ini kemudian semakin diperpanas dengan munculnya mantan pegawai company Frans Rous yang menentang kebijakan-kebijakan company karena dianggap berlebihan. Pemikiran Frans ini tampak sejalan dengan Sultan Buton. Oleh sebab itu, Sultan memberikan bantuan dan dukungan terhadap aksi-aksi Frans, termasuk perampokan dan pembunuhan awak kapal dagang Rustenware milik Belanda di Bau-Bau. Karena terjadinya hal tersebut, secara tidak langsung adalah deklarasi perang, sebab poin keamanan dalam perjanjian telah diingkari. Sebelum peristiwa Bau-Bau, telah terjadi insiden perampokan kapal Belanda Boleon oleh rakyat Buton di Wawoni pada 1626. Insiden ini pada dasarnya telah menyisakan kekecewaan bagi Belanda meskipun Sultan Buton mengelak ketika dimintai pertanggungjawaban. Atas deretan kejadian tersebut, Sultan Himayatuddin telah mengambil inisiatif menyiapkan pasukan, sebab ia menyadari tindakannya tersebut telah memicu perang dengan Belanda. Namun di waktu yang bersamaan, para penasehat keraton berunding atas kondisi yang sedang terjadi. Hasilnya, Sultan Himayatuddin diturunkan dari tahtanya. Keputusan ini diambil untuk menjaga keutuhan kesultanan karena para penasehat masih ragu dengan kekuatan pasukan Buton untuk melawan Belanda. Pada 1752, Lakarambau atau Sultan Himayatuddin pun benar-benar turun tahta dan digantikan oleh iparnya. Namun pergantian kepemimpinan ini pun tidak banyak mengubah hubungan Buton dan Belanda.
Ketika Belanda meminta ganti rugi berupa 1.000 budak dan emas atas berbagai tragedi, khususnya di Bau-Bau, mereka kembali menerima hinaan dari Buton, sebab Buton memberikan budak-budak yang sudah tidak layak pakai, sakit-sakitan, dan berusia tua. Atas hinaan ini, pada 24 Februari 1755, Belanda benar-benar menyerang Kesultanan Buton dengan mengirim 2 kapal berisi marinir VOC. Dalam pertempuran itu, banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Di pihak Buton banyak bangsawan, penasehat, dan prajurit yang gugur. Belanda juga tidak dapat menaklukkan Kesultanan Buton dan tidak bisa menangkap orang yang paling berpengaruh di sana, yaitu Himayatuddin, beserta pengikutnya yang bertahan di benteng Wakai Sua. Karena tidak menguasai medan, Belanda pun tidak melanjutkan pertempuran tersebut. Mereka kemudian bertolak meninggalkan Kesultanan Buton sebagai simbol putusnya hubungan. Beberapa tahun setelah perang tersebut, kondisi politik Kesultanan Buton belum kembali normal. Atas permintaan rakyat Buton, Lakarambau kembali diangkat menjadi Sultan Buton ke-23 pada 1760. Periode Kesultanan Buton terdiri dari era pra-Islam, yaitu dalam rentan waktu 1332 hingga 1542, Buton diperintah oleh 6 orang raja. Sedangkan pada periode Islam, yaitu dari 1542 hingga 1960, Buton dipimpin oleh 38 sultan. Sultan terakhir yang berkuasa di Buton adalah Sultan Muhammad Falihi Kalimuddin. Mengetahui kedudukan Kesultanan Buton yang berdaulat, pada awal Februari 1950, Presiden Soekarno menggelar pertemuan di Malino dengan mengundang seluruh raja se-Sulawesi yang dihadiri oleh Sultan Andi Mapanyuki atau Raja Bone dan Andi Pangerang Patarani atau Gubernur Abdelin Makassar yang telah masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Kesultanan Buton diwakili oleh Sultan Laode Moh Falihi. Pada pertemuan tersebut, Presiden Soekarno mengajak Sultan Laode Falihi agar Kesultanan Buton masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bahkan Presiden Soekarno menawarkan Kesultanan Buton dengan opsi menjadi wilayah istimewa. Pada 15 Januari 1951, demokratisering dilakukan terhadap anggota-anggota suap Raja Buton dan disaksikan Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Abdul Rojak Bagindo Maharaja Lelo dan Kesultanan Buton pun berakhir. Dalam proses selanjutnya, pada tahun 1952, Buton menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi yang terdiri atas 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Selatan dengan ibu kota di ujung Pandang dan Kabupaten Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Bau-Bau dengan pusat pemerintahan di ujung Pandang, Makassar. Pada 1960, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi 4 kabupaten, yaitu Buton, Muna, Kolaka, dan Kendari. Selanjutnya di tahun 1962, Sulawesi Tenggara menjadi sebuah provinsi dengan Kendari sebagai ibu kotanya.